Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Gendis, di Green Fit Talk. Di episode kali ini, kita kehadiran tamu spesial, campaign manager dari Green Fit Indonesia, Farid Ridwanudin. Yeay! Halo Mas Farid, apa Halo. kabar? Baik. Gimana Mas Farid, abis pulang dari Pulau Pari kah? Atau dari apa nih kesibukannya sehari ini? Saya terakhir ke Pulau Pari hampir sebulan lalu, menemani kawan dari Swiss Info. Ada jurnalis dari media di Swiss, namanya Swiss Info, itu berkunjung ke Pulau Pari meliput situasi terkini sebulan lalu. Wah, apa itu Mas kira-kira yang terjadi di Pulau Pari sekarang? Ya, hari ini atau sebetulnya beberapa tahun ke belakang paling nggak ada dua persoalan ya. Satu, ada upaya perampasan wilayah pesisir laut oleh sejumlah korporasi untuk mengkapling wilayah-wilayah tersebut jadi kawasan pariwisata mahal ya, eksklusif. Dan yang kedua, ada persoalan dampak dari krisis iklim. Jadi selalu terjadi banjir rob ya, nelayan susah melaut dan lain-lain. Jadi itu situasi yang secara umum ya terjadi di Pulau Pari beberapa tahun terakhir. Paling tidak sejak 5 tahun terakhir saya ke sana mendampingi kawan-kawan Pulau Pari. Lalu kenapa sih Mas wartawan dari Swiss jauh-jauh datang untuk ke Pulau Pari? Oke, biasanya tidak hanya Swiss ya, banyak media internasional yang datang ke Pulau Pari ya. Setidaknya ada 8 atau 9 bahasa gitu. Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Turki, kemudian Mandarin, Finlandia, dan terakhir itu bahasa tadi saya sebut Turki ya. Nah itu sudah meliput apa yang terjadi di Pulau Pari. Nah, jadi biasanya kan karena wartawan Swiss, wartawan internasional itu mereka mendengar Pulau Pari itu jauh di seberang sana. Nah, mereka ingin tahu lebih dekat apa yang terjadi. Ini Pulau Pari ini pulau kecil, tetapi punya magnet besar karena saat ini mereka sedang menggugat perusahaan semen terbesar di dunia, namanya Holcim, bermarkas di Swiss. Nah, makanya wartawan-wartawan dari Swiss itu tertarik untuk datang dan melihat langsung kehidupan masyarakat di Pulau Pari yang luasnya nggak lebih dari 41 hektar ya. Dan juga khususnya mereka ini mau meliput langsung kehidupan 4 penggugat. Ada Ibu Asmania, Pak Edi, Pak Bobi, dan Pak Arif. Apa sih Mas kronologi yang terjadi di sana sehingga kasus Pulau Pari ini tuh sudah sangat mendunia gitu. Tadi ada 8 bahasa yang sudah meliput ke Pulau Pari. Ya, jadi sebetulnya ada gini. Sebelum ke situ saya ingin cerita bahwa hari ini dunia kan punya perhatian besar terhadap isu krisis iklim yang sering disebut perubahan iklim, tapi mungkin lebih tepatnya krisis iklim karena krisis itu artinya menuju kehancuran. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia itu kan punya lebih dari 17.000 pulau. Nah, mayoritas ya lebih dari 10.000 itu pulau-pulau kecil. Nah, pulau-pulau kecil ini memiliki kerentanan tinggi, terutama akibat kenaikan air laut yang dipicu oleh krisis iklim. Nah, Pulau Pari itu satu dari puluhan ribu pulau kecil di Indonesia yang telah terdampak krisis iklim. Nah, penandanya itu ada abrasi. Jadi daratan pulau ini semakin berkurang dari dulu 42 hektar, sekarang sudah sekitar 11 hektar lebih. Jadi ada 42 tinggal 41. Jadi ada kurang lebih 11% daratan pulau yang hilang. Nah, yang kedua yang terjadi di sana juga sering terjadi banjir rob. Ya. Banjir rob itu sering dinamakan dalam bahasa Inggrisnya tidal flood. Nah, itu terjadi sangat besar, setidaknya sejak 2019 ya, 2020 itu setahun 2 kali ya, semakin intens, dan waktunya biasanya awal tahun atau akhir tahun, dan akhir tahun, 2 kali setahun.
dan itu besar sekali, biasanya masuk ke rumah, merendam rumah-rumah warga ya, terutama di bagian barat gitu. Nah, yang ketiga, karena terjadi banjirop, abrasi ya, cuaca ekstrim juga, eh, jadi pulau ini kan sebetulnya hidup dari dua sektor, perikanan dan pariwisata. Konteks pariwisata ini yang terdampak karena kalau cuaca buruk, ya, banyak wisatawan itu membatalkan pemesanan reservasi. Nah, artinya warga yang hidup dari sektor pariwisata ini mengalami kerugian ekonomi. Belum lagi nelayan-nelayan yang melaut sekarang semakin jauh karena mereka sudah tidak bisa lagi menangkap ikan di wilayah dekat gitu. Nah, tetapi risikonya kalau melaut lebih jauh itu biasanya berhadapan dengan gelombang tinggi, dan itu artinya dengan ancaman kematian ya. Beberapa kali nelayan di Pulau Pari itu pernah mengalami pengalaman hampir tenggelam di tengah laut. Jadi berangkat dari pinggir pantai itu cuacanya baik-baik, terang, sudah bergeser 30 menit ke darat, tiba-tiba cuaca buruk, angin kencang, gelombang tinggi, dan dalam situasi itu biasanya mereka memutuskan untuk pulang. Karena kalau enggak, mereka akan dihantam gelombang tinggi dan resikonya kapalnya terbalik, mereka tenggelam. Sudah ada beberapa kali nelayan yang mengalami itu. Nah, ini semakin intens. Selain juga hasil tangkapan ikannya berkurang ya. Gitu. Nah, itu situasi yang terjadi. Yang lain, misalnya banyak kawan-kawan yang memutuskan untuk berbudidaya ikan, ya, biasanya ikan kerapu, dalam bahasa Inggrisnya grouper, ya, ikan yang agak mahal. Nah, tetapi karena air lautnya mengalami pemanasan, banyak termasuk ikan-ikan itu mati. Jadi dia tidak bisa beradaptasi dengan situasi air laut yang memanas. Jadi artinya juga ketika mereka berbudidaya ikan, itu mereka tetap kehilangan ekonomi. Jadi ada kerugian yang sangat besar di situ. Kerugian dari sektor perikanan tangkap dan budidaya, lalu kerugian dari sektor pariwisata, hilangnya para wisatawan, termasuk kerugian yang sifatnya kewilayahan, berkurangnya wilayah pulau. Nah, itu 3 hal itu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan masyarakat Pulau Pari mengambil langkah untuk menggugat perusahaan semen terbesar di dunia yang bernama Holcim. Holcim ini punya markas di Swiss ya, tepatnya di kota Zug. Gitu. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Kenapa media-media internasional itu tertarik datang ke Pulau Pari? Karena mereka ingin meliput apa yang menyebabkan mereka itu menempuh gugatan iklim, ya, menempuh upaya menggugat Holcim di Swiss. Jadi masyarakat 4 orang dari pulau kecil melawan perusahaan semen raksasa. Jadi ini seperti Daud dan Jalut kalau dalam cerita sejarah, atau David and Goliath ya, David atau Goliath gitu. Jadi ini perang antara masyarakat yang hidup di pulau kecil di daerah remote melawan raksasa semen terbesar di dunia. Gitu. Jadi dari sisi advokasi juga ini sangat penting ya, gitu ya, Mas Farid? Dari sisi advokasi ini sangat strategis. Kenapa? Satu, di Indonesia sekarang sedang didorong rancangan undang-undang keadilan iklim. Nah, kasus Pulau Pari ini jadi pengalaman penting. Kenapa? Karena orang akan tahu bagaimana sih dampaknya krisis iklim terhadap pulau-pulau kecil. Nah, dengan pengalaman Pulau Pari, orang-orang paham, oh ternyata dampaknya itu begini loh. Ada pulau yang semakin terkikis, masyarakat mengalami kerugian ekonomi dari 2 sektor tadi, pariwisata dan perikanan. Lalu juga ancaman kematian, karena kalau berangkat ke laut berhadapan dengan cuaca ekstrim. Nah, di internasional tentu advokasinya adalah mendorong semua perusahaan-perusahaan pencemar di dunia, ya, yang disebut carbon major, itu bertanggung jawab dan harus membayar kompensasi loss and damage, termasuk mendorong penurunan emisi. Jadi itu sebetulnya mitigasi yang sangat penting ya, baik di level nasional dan internasional. Kalau dari perspektif Greenfit Indonesia sendiri, apa sih Mas sinkronisasinya untuk Pulau Pari ini? Jadi gini, kan Greenfit itu punya paling tidak 2 isu besar kan. Satu, ada isu besar itu keadilan iklim atau climate justice. Di dalam bahasa Arab sering disebut al-adalah al-munakhiyah. Ya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan transisi energi. Ya. Nah,
kalau kita melihat dari perspektif keadilan iklim, jelas sekali sebetulnya apa yang ditempuh oleh kawan-kawan di Pulau Pari itu upaya untuk merebut keadilan iklim. Jadi kalau kita lihat tuntutannya kan ada 3 tuh. 1, meminta Holcim sebagai perusahaan pencemar itu menurunkan emisi sampai 60% emisinya sampai dengan tahun 2040. Nah, yang kedua, Holcim diminta untuk membayar dana adaptasi ya. Jadi menyediakan lebih dari 2 juta bibit mangrove, kemudian menyediakan dana untuk pembangunan tanggul kecil, lalu meninggikan rumah-rumah penggugat. Nah, yang ketiga, Holcim diminta untuk membayar dana loss and damage atau yang hilang dan yang rusak. Nah, ini kan sebetulnya upaya dari apa yang disebut meminta akuntabilitas kepada perusahaan pencemar, dan inilah bagian dari apa yang disebut dengan keadilan iklim. Jadi meminta pencemar untuk menurunkan emisi dan membayar. Nah, selain itu, kalau dilihat dari perspektif iman ya, karena kredit lintas iman, itu saya melihat apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Pulau Pari itu sebetulnya juga merupakan bagian dari panggilan iman ya. Jadi ini adalah calling ya, panggilan iman. Artinya apa? Iman itu tidak boleh pasif. Iman itu harus menjadi dasar ya, menjadi semangat ya untuk melawan ketidakadilan dan mendorong perubahan. Nah, saya melihat misalnya Pak Bobi, salah satu pengurus itu adalah imam masjid. Nah, beliau ini juga sangat paham misalnya ajaran-ajaran agama ya, Ibu Asmania, Pak Arif dan Pak Edi. Jadi di sini sebetulnya ada simbol perlawanan yang berasal dari pemahaman iman yang progresif gitu ya, iman yang dia ingin mewujudkan keadilan. Karena iman itu bukan hanya percaya, bukan hanya meyakini, tapi iman itu sebetulnya adalah mendorong perubahan ya, menggugat ketidakadilan. Nah, itu sebetulnya saya melihat ada signifikansi kenapa lembaga seperti Green Faith itu juga mendukung gitu gugatan kawan-kawan Pulau Pari, karena ini sebetulnya bukan hanya semata-mata sifatnya hukum atau sifatnya saintifik, itu iya, tapi bukan hanya itu. Di situ sebetulnya ada semangat bahwa orang-orang beriman itu orang-orang yang tidak pernah mau membiarkan ketidakadilan, orang yang akan terus melawan ya untuk merebut keadilan. Dalam konteks ini tentu keadilan iklim, kira-kira begitu. Lalu apa Mas tindak lanjut dari gerakan lingkungan ini untuk Pulau Pari? Ya, sebelum ke situ kemarin 2 bulan lalu saya diminta untuk menemani kawan-kawan Pulau Pari ya berangkat ke Swiss menghadiri persidangan pertama pada tanggal 3 September. Ini proses yang panjang karena sudah dimulai sejak 2023 ya, udah 2 tahun. Kemarin di Swiss itu kita mendengar proses persidangan dari penggugat, dari kita ya, dari tim lawyer penggugat dan tim tergugat itu Holcim. Persidangannya tertutup, tidak boleh ada yang meliput, tetapi pas selesai di luar memberikan banyak pernyataan. Dan di antaranya Holcim memang tidak mau mengakui mereka itu bertanggung jawab terhadap emisi yang mereka keluarkan, dan mereka menuduh ini diorkestrasi gitu oleh gerakan masyarakat sipil. Jadi bukan lahir dari kebutuhan warga, dan itu tentu sudah dibantah oleh Ibu Asmania dan Pak Arif bahwa mereka adalah masyarakat yang terdampak oleh krisis iklim dan langsung menggugat. Jadi soal ini sudah dibantah oleh Holcim, oleh warga Pulau Pari. Nah, tapi yang ironis adalah kemarin Holcim itu sempat melemparkan 2 buah koin mata uang Swiss franc ya. Kalau dirupiahkan sekitar 80.000 sebetulnya untuk memprovokasi warga. Kalau kalian butuh uang, ini saya kasih, kira-kira begitu. Nah, itu kawan-kawan marah sebelum Pak Arif ya, karena mereka ke Swiss itu sebetulnya bukan untuk menerima uang receh itu ya, bukan menerima penghinaan itu. Tapi mereka itu kan untuk memastikan gugatannya itu dipenuhi ya. Tadi gugatannya itu mitigasi, Holcim menurunkan emisi, membayar dana adaptasi dan membayar dana loss and damage atau kehilangan dan kerusakan. Nah, dalam waktu dekat saya juga diminta akan ke Berlin, ke Jerman, dan sebetulnya ini tidak khusus membahas Pulau Pari, walaupun ada sesi itu. Paling besarnya membicarakan tentang keadilan planet. Keadilan planet itu artinya
kita resah dengan situasi krisis iklim sekarang, di mana suhu bumi sudah mencapai 2,6 derajat Celcius. Jadi kita udah panas banget sekarang temperatur global. Dan itu artinya ke depan akan banyak bencana iklim luar biasa, banjir bandang, longsor, hujan, cuaca ekstrim. Itu akan semakin banyak dengan cuaca yang temperatur yang semakin panas. Nah, kawan-kawan di internasional itu berkumpul untuk membicarakan kira-kira langkah apa yang akan bisa ditempuh, termasuk mengarusutamakan isu yang disebut dengan multispecies justice, ya, keadilan multispesies. Maksudnya kita sedang membicarakan apakah entitas non manusia bisa menjadi subjek hukum nggak, bisa menggugat nggak? Misalnya apakah sungai, gunung, laut, apalagi hutan itu bisa menggugat nggak sebagai subjek hukum? Itu pertanyaan yang menantang. Tentu itu butuh diskusi panjang, tidak bisa sehari ketemu atau seminggu ketemu. Tapi paling tidak sudah diawali pembicaraan mengenai sekarang bumi terancam dan mendorong satu upaya pengakuan subjek hukum non manusia. Nah, nanti di situ akan membicarakan tentang juga tindak lanjut dari gugatan iklim yang ada di dunia, termasuk dari Peru, ya, Pak Saul, petani Peru yang menggugat perusahaan batubara di Jerman, dan gugatan iklim melawan Holcim gitu. Nah, karena saya yang kemarin hadir tanggal 3 September di Swiss, yang mendampingi langsung, saya yang diminta untuk hadir di sana, karena yang bisa menceritakan situasi di dalam persidangan saya. Selain teman saya ada direktur di Jakarta, tapi dia sedang melahirkan, jadi dia nggak bisa hadir. Nah, poinnya itu, dalam waktu terdekat ada tindak lanjut bahwa ini sebenarnya jadi keresahan dunia internasional. Satu, situasi krisis iklim yang semakin parah, ya. Kita gagal sebetulnya, harus diakui gagal di internasional itu membatasi emisi, makanya temperaturnya naik. Yang kedua, ada pembicaraan mengenai pengaruh utamaan apakah entitas non manusia bisa menggugat, apakah pohon bisa menggugat, apakah hewan bisa menggugat, apakah sungai. Itu pembicaraan yang menarik dan tentu butuh kajian-kajian mendalam, filosofis, hukum, dan lain-lain. Yang ketiga, membicarakan langkah ke depan dari semua gugatan yang ada, yang hari ini didampingi oleh kawan-kawan jaringan internasional. Itu dalam waktu terdekat. Memang sudah banyak ya Mas Farid yang membantu untuk mengadvokasikan ini semua, mulai dari masyarakat di Pulau Pari, masyarakat di luar bahkan, lalu ada lembaga hukum dan teman-teman dari organisasi. Lalu apakah ada peran penting juga dari anak muda untuk menyuarakan permasalahan yang terjadi di Pulau Pari? Ini gerakan ini sangat mendapatkan perhatian luas, ya. Misalnya kalau di internasional itu dukungannya dari banyak negara, ya. Kalau di negara Swiss sendiri misalnya ada kawan-kawan HEX, ya, itu satu lembaga gereja Protestan sebetulnya, yang mensupport betul kasus ini. Kemudian ada kawan-kawan di Swiss, masih di Swiss, Friend of the Earth Switzerland atau Pro Natura. Lalu ada kawan-kawan di Jerman, ya, European Center for Constitutional and Human Rights nama lembaganya, atau ECCHR, dan lembaga-lembaga di tingkat internasional, ya. Nah, di nasional tadi banyak, ya, ada Walhi di sini yang support dan kawan-kawan lain, bahkan sekarang banyak mendapatkan dukungan. Nah, keterlibatan anak muda saya kira penting, dan ini menjadi perhatian Greenfit juga, ya. Karena kenapa? Di tempat lain kita banyak melakukan pelatihan, ya, menyelenggarakan pelatihan kepada anak muda untuk memahami keadilan iklim. Dan kenapa anak muda, ya? Karena anak muda itu menurut banyak studi kelompok yang akan terdampak buruk oleh krisis iklim paling tidak dalam 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Nah, para ahli misalnya menyebut tahun 2035 sampai 2050 itu puncak dari krisis iklim. Penandanya apa? Ada krisis pangan, krisis air, ya. Banjir bandang akan semakin sering terjadi, bencana di mana-mana, cuaca ekstrim. Nah, anak-anak misalnya yang lahir setelah tahun 2020, itu anak-anak yang akan menghadapi ancaman krisis pangan misalnya sangat besar dibanding dengan generasi yang lahir sebelum itu. Nah, kita di Greenfit melihat penting ada keterlibatan anak muda, termasuk kalau di kampanye keadilan iklim Pulau Pari ini, tentu anak-anak muda menjadi tulang punggung, ya. Karena semua yang terlibat di sini adalah anak-anak muda, termasuk juga di internasional untuk anak-anak muda yang bekerja bersama kita. Dan artinya kalau anak muda tidak bergerak,
anak muda tidak mengambil peran, itu mereka akan menjadi korban dari krisis iklim. Nah, yang kedua, tentu di Greenfit kita mengarusutamakan satu konsep yang disebut dengan keadilan antar generasi. Di dalam bahasa Inggris sering diistilahkan dengan intergenerational justice, atau dalam bahasa Arabnya sering disebut al-adalatu bainal ajyal, keadilan antar generasi. Nah, konsep ini penting diharusutamakan. Kenapa? Karena generasi yang akan datang itu punya hak yang sama dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau generasi hari ini itu mendapatkan udara bersih, air segar, ya, iklim yang baik, maka generasi yang akan datang juga sama. Dia memiliki hak untuk mendapatkan air bersih, cuaca yang bersahabat, pohon yang sehat, ya, udara yang tidak tercemar, begitu, laut yang bersih, udara yang tidak terpolusi. Itu hak-hak yang sama melekat dan harus didapatkan oleh generasi yang akan datang, sama dengan seperti generasi sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita ingin mendorong apapun yang terjadi hari ini itu sebetulnya tidak boleh berdampak buruk pada nasib generasi yang akan datang. Nah, itu yang dimaksud dengan keadilan antar generasi. Nah, jadi saya kira keterlibatan anak muda atau Greenfit juga concern dengan anak muda karena di situ ada yang disebut dengan keadilan antar generasi. Tidak boleh hanya generasi hari ini yang menikmati, yang merasakan alam yang sehat atau alam yang baik. Tetapi generasi yang akan datang, anak, cucu, anaknya lagi, cucunya lagi itu punya situasi alam yang lebih baik dari kita. Luar biasa sekali ya Mas Parit, perjuangan teman-teman kita yang ada di Pulau Pari dan para aktor yang selalu mendukung. Lalu harapan apa sih yang sebenarnya Mas Parit dan teman-teman inginkan? Ya, kita patut sebetulnya memuji dan mengapresiasi ya ketangguhan kawan-kawan di Pari ini. Mereka memiliki nafas yang panjang. Karena perjuangan ini tentu tidak mudah, membutuhkan waktu yang tidak pendek. Kawan kita yang di Peru itu Pak Saul, yang pernah saya temui ya beberapa tahun lalu, dia butuh waktu paling nggak 10 tahun untuk melawan perusahaan batubara di Jerman. Nah, saya membayangkan mungkin Pulau Pari juga butuh 10 tahun, atau mudah-mudahan mungkin lebih cepat ya. Nah, itu. Jadi, nah, yang kedua juga kita patut mengapresiasi kawan-kawan yang mendukung ya, yang selama ini memberikan dukungan moral, dukungan material kepada kawan-kawan Pulau Pari sampai kampanyenya besar seperti sekarang. Nah, harapannya tentu satu ya, yang penting itu masyarakat di Indonesia semakin memahami dampak dari krisis iklim. Karena itu mengancam langsung kehidupan mereka. Misalnya petani itu terancam oleh krisis iklim, kenapa? Karena akan menghadapi krisis pangan dan krisis air. Jadi kenaikan 1 derajat Celcius temperatur itu akan membunuh ya produktivitas padi lebih dari 20% misalnya. Dan ini artinya ancaman terhadap produksi pangan di Indonesia, terutama padi gitu ya. Terus juga air. Pulau Jawa itu diprediksi akan mengalami krisis air pada 2040 ya, 2050. Nah, itu satu ya. Jadi kesadarannya semakin tumbuh, semakin kuat mengenai dampak, tapi juga mereka berani untuk mengambil tindakan, terutama menggugat aktor-aktor yang merusak lingkungan, aktor-aktor yang menyebabkan krisis iklim semakin buruk. Nah, yang lain tentu pemerintah Indonesia itu sebetulnya penting untuk memastikan keadilan iklim itu menjadi jangkar dalam setiap pengambilan keputusan, terutama kebijakan publik. Jadi kalau ngomongin hutan atau ngomongin sumber daya alam, itu keadilan iklim itu harus menjadi jangkar dari kebijakan publik gitu ya. Nah, yang lain saya kira harapannya adalah kawan-kawan generasi muda semakin aktif menyuarakan kepedulian terhadap upaya yang ditempuh oleh kawan-kawan di Pulau Pari khususnya, dan mungkin pada masa yang akan datang di seluruh Indonesia juga akan ada hal serupa ya. Saya nggak tahu, tapi bisa jadi karena di Filipina itu sudah ada teman-teman yang mempelajari gugatan iklim Pulau Pari dan menggunakan itu untuk menempuh hal serupa. Nah, itu harapannya. Jadi saya kira ini mudah-mudahan semakin luas dukungannya kepada orang-orang kawan-kawan di Pulau Pari, lalu juga pemerintah semakin punya tanggung jawab untuk memastikan perlindungan masyarakat yang terdampak, termasuk perlindungan pesisir pulau kecil ya, yang semakin banyak terancam oleh kenaikan air laut. Di Kepulauan Seribu itu kan sudah ada 6 pulau yang tenggelam.
Di Indonesia sudah lebih dari sekitar 20 di Kepulauan Riau misalnya. Kalau di total, para ahli mengkalkulasi ada sampai 115 pulau yang akan hilang di Indonesia karena kenaikan air laut yang dipicu oleh krisis iklim. Nah, ini harusnya menjadi satu prinsip penting dalam pengambilan keputusan ke depan. Nah, juga tokoh-tokoh agama yang menurut saya juga tak kalah penting, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat adat itu bergandengan tangan ya, memberikan dukungan moral kepada perjuangan masyarakat Pulau Pari sehingga ini semakin besar, termasuk menyuarakan keadilan iklim ya sebagai upaya memastikan masa depan terutama hak generasi yang akan datang itu juga dipertimbangkan gitu dalam kebijakan publik. Iya, Pulau Pari adalah memang pulau yang sangat kecil ya Mas, pulau kecil yang ada di Indonesia, namun suaranya sudah menggema sampai di Swiss, lalu perjuangannya sudah menembus sampai pintu-pintu keadilan. Ini tuh sangat mengguncang semua orang gitu. Mengingat perjuangan teman-teman yang ada di Pulau Pari juga menyadari bahwa pulau dan bumi ini itu adalah tempat untuk kita tinggal, bukan untuk segelintir orang, tapi buat semuanya gitu ya Mas. Pelajaran penting dari perjuangan Pulau Pari melawan Holcim itu adalah tadi ada keberanian, ya, iman itu menjadi semangat untuk melawan ketidakadilan. Iman itu mendorong satu upaya merebut keadilan, ya, dan menyadari bahwa ada ancaman pada masa yang akan datang. Nah, hilangnya rumah, hilangnya tempat tinggal, pulau. Dan harusnya Indonesia sebagai negara kepulauan di dunia terbesar di dunia ya, itu menjadi tempat di mana kesadaran itu tumbuh. Lahir dari masyarakatnya, tokoh-tokoh agamanya, ya, anak-anak mudanya, bahwa kalau tidak bergerak kita akan tenggelam. Ya, kalau nggak bergerak kita akan hilang oleh krisis iklim. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Mas Farid. Obrolan kita sangat berdaging sekali hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan hasil yang baik dari proses ini, lalu mendapatkan dukungan yang luas juga dari banyak pihak. Lalu harapannya semoga ke depan tidak ada pulau-pulau lain yang bernasib seperti Pulau Pari ya Mas Farid. Baik, terima kasih Sobat Greenfit sudah menonton. Jangan lupa menjaga bumi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.